If a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Kalimat tadi selalu jadi pengingat buat aku, bahwa tugas kita itu bukan maksa siswa mengerti cara kita, tapi kitalah yang harus mendesain cara belajar yang paling pas buat mereka. Halo semua, kenalin, nama aku Vika Rizky Rahmawati dengan NIM 2401020017. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, aku sering banget dapat pertanyaan, Vika, gimana sih cara bikin materi belajar yang gak bikin ngantuk? Nah, kebetulan banget, hari ini aku lagi ngerjain UTS untuk mata kuliah pengembangan bahan ajar. Fokusnya adalah tentang sesuatu yang krusial banget, tapi sering dilupain, yaitu prinsip dan kriteria bahan ajar. Masalahnya, kalau aku cuman jelasinnya di sini, rasanya tuh kurang masuk gitu esensinya. Teori itu harusnya divisualisasikan, bukan cuma dibayangkan. Jadi, gimana kalau kita bedah langsung dari dalam sistemnya? Let's go into the digital dimension! Welcome all! Berhasil juga kita masuk ke sini! Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan prinsip dan kriteria, kita harus tahu dulu, apa sih bahan ajar itu? Banyak yang ngira, bahan ajar cuma buku paket yang tebelnya bisa buat ganjil pintu. Tapi di dunia teknologi pendidikan, kita melihatnya lebih luas lagi. Bahan ajar itu adalah sebuah sistem. Bayangin, saat kalian mau masak nasi goreng spesial, apakah nasi putih aja cukup? Enggak kan? Kalian butuh bumbu, butuh wajan, butuh urutan masak yang benar, dan yang paling penting, kalian harus tahu siapa yang bakal makan nasi goreng itu. Apakah buat anak kecil yang gak suka pedas? Atau buat orang dewasa? Nah, bahan ajar itu persis seperti itu. Dia adalah satu kesatuan sistem yang isinya bukan cuma bahan mentah atau materi saja. Di dalamnya ada tujuan, ada materi, ada metode, dan evaluasi. Jadi, secara definisi bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis untuk bantu guru dan siswa dalam proses belajar. Kenapa harus sistematis? Ya biar hasilnya enak. Biar pemahaman siswa jadi lebih cepat dan motivasi belajarnya terus nyala karena mereka merasa hidangan ilmunya pas banget buat mereka. Ingat ya, bahan ajar yang keren itu bukan yang paling mahal teknologinya, tapi yang paling pas racikannya. Karena kalau racikannya pas, siswa nggak cuma kenyang ilmu, tapi juga ketagihan untuk belajar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Untuk membuat bahan ajar yang kokoh, kita butuh 3 pilar utama. Di teknologi pendidikan, kita menyebutnya prinsip dasar. Kalau satu aja pilar ini hilang, jembatan belajarnya bakal rubuh. Pilar yang pertama adalah relevansi. Artinya, bahan ajar harus nyambung dengan tujuan yang mau dicapai. Kalau tujuannya supaya siswa bisa berenang, jangan kasih bahan ajar tentang cara memanjat pohon. Kedengarannya simple, tapi sering banget buat kita nemu materi yang out of topic. Jadi, pastikan materimu relevan ya. Pilar kedua, konsistensi. Ini soal keselarasan. Kalau di awal kita bilang ada 4 kompetensi yang harus dikuasai, maka bahan ajarnya juga harus bahas 4 hal itu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus jujur dan adil dari awal sampai akhir. Pilar ketiga adalah edukasi atau kecukupan. Materi ini nggak boleh terlalu sedikit sampai siswa bingung. Cukupkan informasinya agar mereka bisa mencapai tujuan tanpa rasa lelah yang berlebihan. Nah, jembatannya sudah jadi. Tapi, jembatan yang kokoh nggak cuma cukup kalau nggak nyaman dilewati. Iya kan? Makanya, setelah prinsip kita harus tahu kriteria kualitasnya. Let's move! Jembatan belajar yang tadi kita bangun sudah jadi, tapi sekarang pertanyaannya, apakah bahan ajar kita ini aman dan sudah cukup berkualitas? Maka kita butuh 4 kriteria untuk memastikan kualitasnya. Pertama adalah isi. Di sini kita cek,
Apakah materinya akurat? Apakah teorinya sudah basi atau masih update? Ingat, kita di teknologi pendidikan harus kasih materi yang segar, valid, dan sesuai dengan kurikulum terbaru. Jangan kasih informasi yang hoax ya. Kedua, bahasa. Ini nih yang sering bikin siswa merasa kesulitan. Bahan ajar yang bagus itu bahasanya harus dialogis dan komunikatif. Rasanya kayak kalian lagi ngobrol sama aku sekarang. Bukan kayak baca instruksi mesin cuci. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka, agar mereka nggak merasa sendirian saat belajar. Selanjutnya, penyajian. Ini soal alur. Bahan ajar harus punya urutan yang logis. Mulai dari yang gampang, baru ke yang susah. Dari yang kelihatan mata atau konkret, baru ke yang abstrak. Kalau alurnya berantakan, siswa bakal nggak paham dan malah kebingungan. Terakhir, the look atau visual. Visual itu bukan cuma soal biar cantik, tapi soal gimana tata letak, pemilihan font, dan warna. Semua itu berpengaruh pada otak siswa. Jadi visual merupakan hal yang penting. Desain yang bersih dan estetik itu bisa nurunin beban kognitif otak. Jadi jangan asal pilih warna ya. Gimana? Ternyata seru ya jadi detektif kualitas bahan ajar. Tapi ingat, semua teori ini nggak akan berguna kalau nggak kita praktekkan dengan hati. Ups, sepertinya sistem mulai overload. Aku harus balik ke dunia nyata sekarang. Tapi sebelum itu, satu hal yang harus kita ingat. Inti dari sebuah bahan ajar adalah empati. Apakah kita peduli dengan cara siswa kita belajar? Kalau kita peduli, kita pasti akan menerapkan prinsip dan kriteria tadi dengan sepenuh hati. Sampai jumpa dengan Vika yang asli. Dah! Phew, perjalanan yang luar biasa ya. Dari simulasi tadi, kita belajar kalau jadi seorang pengembang teknologi pendidikan itu bukan cuma soal pinter desain, tapi soal jadi jembatan ilmu yang baik. Semoga paparan tentang prinsip dan kriteria bahan ajar ini nggak cuma bantu aku buat tugas UTS aja, tapi juga bantu kalian semua untuk paham gimana caranya menciptakan media pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan tentunya berkesan bagi siswa. Aku Vika, terima kasih sudah menemani perjalananku selama 10 menit ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. See you guys! Special segment! Ini segmen tambahan, Did You Know? Oke teman-teman, jadi sebelum kalian close tab ini, tunggu dulu. Ada beberapa fakta yang bikin mencengangkan banget soal bahan ajar dan cara otak kita belajar. Ya, langsung aja. Fakta yang pertama, otak manusia itu memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. 60.000, sekali lagi 60.000. Makanya, kriteria visual di bahan ajar itu bukan soal estetika doang. Itu literally soal seberapa cepat ilmu masuk ke kepala siswa. Fakta yang kedua nih, studi bilang siswa rata-rata itu cuma mengingat 10% dari yang mereka baca. Tapi mereka bisa ingat sampai 65% dari yang mereka lihat dan dengar sekaligus. Kebayangkan kenapa bahan ajar multimedia itu powerful banget? Fakta yang ketiga guys, dan ini yang paling bikin overthinking Paul. Rata-rata rentang fokus orang itu sekarang tinggal berapa? 8 detik. Lebih pendek dari ikan mas. Jadi kalau bahan ajar kita nggak nyantol di 8 detik pertama, see you goodbye aja, udah see you goodbye. Perhatian siswa itu udah pergi ke tempat lain. Nah, itulah kenapa prinsip dan kriteria bahan ajar yang tadi udah kita bahas itu bukan teori kosong. Itu adalah jawaban atas tantangan nyata yang dihadapi setiap pengajar. Bener-bener setiap hari. Oke, sekarang kalian boleh close tab-nya deh. Bener-bener udah gak ada segmen tambahan lagi. Sampai jumpa teman-teman. Dah!